Mendengar nama Nazi memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nazi merupakan pasukan militer Jerman pada Perang Dunia II. Salah satu tokoh Nazi yang paling terkenal ialah Adolf Hitler. Pada Perang Dunia II, Nazi merupakan pasukan bersenjata yang memiliki peralatan perang yang canggih pada masanya. Sehingga pada masa Perang Dunia II, Nazi sangat diperhitungkan oleh pasukan musuh. Nazi Jerman mengalami kekalahan di Perang Dunia II setelah 5 tahun peperangan sengit dan berdarah di Eropa. Bagi sebagian besar masyarakat Eropa, kekalahan itu adalah sebuah keberuntungan. Namun bagi sebagian lagi, kekalahan itu menyebabkan mereka harus hidup di bawah rezim Stalinis yang tidak kalah kejamnya dengan Nazi. Lantas, apa yang menyebabkan Nazi kalah pada Perang Dunia II? Apakah musuh yang jauh lebih kuat daripada Nazi? Atau apakah adanya kekacauan pada internal Nazi itu sendiri? Berikut adalah penyebab mengapa Nazi bisa kalah pada Perang Dunia II. Tapi sebelum ke topik utama, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel 7 Detik. 1. Persiapan kurang matang. Jerman tidak mempunyai rencana yang jelas untuk peperangan jangka panjang. Jerman memang merancang pasukan gerak cepat dengan menggunakan pasukan bermotor dan bantuan udara. Pasukan ini bagus untuk operasi gerak cepat dan memang inilah tujuan para jenderal Jerman termasuk Guderian ketika merancang kesatuan-kesatuannya. Wehrmacht tidak dirancang dari awal untuk peperangan besar dan dalam tempo yang lama. Paling banter, mereka hanya berperang di skala lokal seperti menghadapi Ceko, Polandia, atau maksimal Perancis dalam waktu yang relatif singkat. Namun Soviet dengan tentaranya yang masif dan alamnya yang luas bukan sebuah pilihan. Dua, tidak memiliki ahli perang yang mumpuni. Jerman tidak mempunyai master plan perang yang jelas. Sekutu mengira dengan sukses luar biasa di awal perang. Jerman disinyalir telah menyusun rencana perang jauh-jauh hari, padahal itu semua tidaklah benar. Misalnya saja, rencana penyerangan ke Perancis pada awalnya masih menggunakan Schlieffen Plan, sebuah rencana penyerangan yang sudah uzur dan pernah gagal di Perang Dunia ke-1. Jika saja von Manstein tidak bersikeras mempresentasikan rencana terobosannya yang didiskusikan terlebih dahulu dengan Guderian, Bapak Panzer Jerman, mereka tentu masih menggunakan rencana konyol itu yang tentu saja sudah diprediksi Inggris dan Perancis dengan sangat baik. Kombinasi antara disiplin militer dan jenderal-jenderal muda mereka yang energik membuat Jerman mampu melakukan terobosan-terobosan di garis depan. Namun, toh terobosan itu akhirnya tak berguna jika Hitler terus mengintervensi jalannya perang di garis depan. Seperti di stopnya pengepungan Moskow dan justru dialihkannya sebagian pasukan untuk merebut Ukraina pada tahun 1941. 3. Sumber daya alam. Sumber daya alam Jerman tidaklah cukup. Jerman memang mempunyai tambang batu bara yang cukup di sekitar Sungai Rhine, terutama di daratan Ruhr yang memang terkenal dengan industrinya. Tapi soal sumber daya alam lain, mereka ini tidak bisa berkata banyak. Bisa saja yang sangat penting bagi industri perangnya, sebagian harus didatangkan dari Swedia, minyak dari Romania, dan gandum sebagian dari Soviet, musuh dalam selimut mereka. Ini tentu saja sangat berbahaya, apalagi jika sebuah negara harus berperang dalam jangka waktu yang lama. Petinggi militer Jerman di kala itu sadar benar kelemahan negara mereka, dan mereka sebisa mungkin menghindari peperangan panjang dalam skala besar. Namun harapan mereka pupus ketika Hitler memerintahkan operasi Barbarossa ke Soviet, dan ia mendeklarasikan perang dengan Uni Soviet.
4. Sifat ambisius Hitler. Figur seorang pemimpin sangat penting bagi pasukan perang dalam memenangkan perang. Hal ini tidaklah dimiliki oleh Hitler. Sifat ambisius dan keras kepala yang dimiliki oleh Hitler membuat Nazi mengalami kekalahan pada Perang Dunia II. Menurut Albert Speer yang merupakan mantan Menteri Industri Peperangan Nazi, ia berkata kalau sebenarnya Nazi belum siap untuk berperang. Tetapi karena Hitler yang terlalu ambisius untuk menguasai Eropa, akhirnya tanpa persiapan yang matang, Nazi mulai invasi Polandia pada tahun 1939 yang menyulut terjadinya Perang Dunia II. Dan terjadi lagi dalam sebuah peperangan modern, dibutuhkan pemimpin yang mampu bergerak cepat, gesit, sabar, dan sekaligus cerdas memimpin pasukan. Sayang sekali Hitler tidak cukup jenius untuk melakukannya. Itulah penyebab mengapa Nazi bisa mengalami kekalahan pada Perang Dunia II. Walaupun pada saat itu Nazi dikenal sebagai pasukan militer terkuat, nyatanya Nazi memiliki banyak sekali kelemahan. Mulai dari sumber daya alam yang sedikit, tidak memiliki ahli perang yang handal, hingga keputusan Hitler membuat Nazi kalah dalam Perang Dunia II. Sehingga kelemahan inilah yang dimanfaatkan musuh untuk mengalahkan Nazi. Kalau saja pada waktu itu Hitler memikirkan secara matang persiapan untuk memulai perang, mungkin saja Nazi bisa menang dalam Perang Dunia Kedua.